Sumatera Utara. Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda di sore hari ini? Kami hadir kembali menjumpai Anda dalam program Sumatera Utara hari ini, edisi Rabu 17 Juli 2024. Saya Muhammad Azrul Astion. Dan saya Ayu Alvini Okori. Sejumlah informasi aktual seputar Sumatera Utara telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda. Dan berikut Sumatera Utara hari ini, selengkapnya. Pemirsa, di informasi yang pertama, 4 orang remaja perempuan yang menyeberang sungai setelah selesai mandi-mandi hanyut terbawa arus sungai Barumun baru-baru ini. Dari keempat korban, 1 orang ditemukan dalam keadaan selamat, 2 orang meninggal dunia dan 1 korban lagi masih dalam pencarian. 4 orang remaja yang hanyut warga desa Hurustak, Godang, Kecamatan Hurustak, Kabupaten Padang Lawas. Dan kejadian ini berawal saat ke-7 remaja pada hari Minggu kemarin mandi-mandi ke Sungai Barumun di bawah jembatan Hurustak yang terdapat pasir putih. Selesai mandi, ke-7 remaja ini berencana pulang ke rumah masing-masing dan naas saat menyeberangi sungai. Keempat korban terbawa arus Sungai Barumun, sedangkan ketiga temannya selamat. Ketiga remaja yang selamat selanjutnya memberitahukan ke warga sekitar desa dan bersama masyarakat langsung melakukan pencarian. Dalam pencarian tersebut, masyarakat menemukan 2 korban, 1 dalam keadaan selamat berinisial HS 17 tahun, sedangkan korban yang meninggal berinisial PJH 18 tahun. PLT Kabid Kedaruratan Salvator Sitorus menjelaskan bahwa saat ini BPBD dibantu Basarnas, TNI Polri beserta warga terus melakukan penyusuran sepanjang aliran Sungai Barumun. Orang anak yang bermain di sungai, tepatnya di bawah jembatan. Yang hanyut di awal itu 4. Jadi yang hari pertama jam 6 lewat itu ketemu 2 orang, 1 dalam kondisi hidup, 1 tidak bernyawa lagi. Dan setelah itu hari selanjutnya kita lakukan pencarian hari Senin. Pada tadi pagi jam 6 ya Pak ya, 6.30. Jam 6.30 ketemu lagi 1 lagi. Sementara itu, Kapolsek Barumun Tengah, Ibtu Elimawan Sitorus mengatakan pada hari ketiga sekitar pukul 6:30 waktu Indonesia Barat ditemukan 1 korban lagi dan telah dikebumikan oleh pihak keluarga. Orang anak perempuan yang sedang bermain sambil mandi di bawah jembatan Hurustak. Pada saat menyeberangi sungai ke arah tepi, 4 orang dinyatakan tenggelam atau terbawa arus. Selanjutnya tim gabungan juga sampai dengan saat ini masih melakukan pencarian terhadap 1 orang lagi. Di sini anaknya. Ya, pemirsa, seorang oknum wartawan bersama abang iparnya ditangkap tim gabungan TNI Polri sedang mengkonsumsi sabu-sabu. Berbagai barang bukti hingga alat isap sabu-sabu turut diamankan dari lokasi. Seorang oknum wartawan media online RDS 40 tahun ditangkap personel TNI Polri dari Kodim 0209 dan Satres Narkoba Polres Labuhan Batu kemarin malam. Oknum wartawan ini ditangkap saat mengkonsumsi sabu-sabu bersama abang iparnya RN di Perlayuan Pulau Padang, Rantau Utara, Labuhan Batu. Kanit Idik 2 Satres Narkoba Polres Labuhan Batu, Ibtu Ropensus Manik mengatakan dari penangkapan tersebut, petugas mengamankan berbagai barang bukti sabu-sabu seberat 3,83 gram, timbangan elektrik, plastik klip kosong, dan alat isap sabu-sabu serta handphone. Kita berhasil melakukan pengungkapan tindak pidana narkotika dari sabu yang melibatkan seorang oknum wartawan yang bernama Rudi Dharma alias Rudi bersama seorang laki-laki temannya yang bernama Rahmat Syah Nasution alias Rahmat. Adapun pengungkapan ini atas informasi masyarakat. Nah, barang bukti yang kita temukan yaitu 2 paket narkotika jenis sabu, 1 buah timbangan elektrik, dan beberapa plastik
klip kosong, 1 unit handphone, dan 1 tas sandang warna hitam. Pasal yang kita terapkan terhadap saudara Rudi Dharma dan teman ini yaitu pasal 114 ayat 1 subsidiar pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Polisi masih melakukan penyelidikan atas kepemilikan sabu yang telah ditemukan dan memburu pemasok yang identitasnya telah diketahui. Atas perbuatannya, kedua tersangka terancam hukuman minimal 5 tahun penjara. Sementara itu pemirsa, 2 orang kurir narkoba asal Sumatera Barat diamankan Polres Padang Sidimpuan pada salah satu warung di Padang Sidimpuan. Saat dilakukan penggeledahan, petugas menemukan narkotika jenis sabu-sabu seberat 29,62 gram yang disimpan dalam bungkus rokok. Kedua pelaku merupakan warga Bukit Tinggi, Sumatera Barat berinisial TFE 36 tahun dan AS 30 tahun. Penangkapan ini berawal dari informasi masyarakat kemudian ditindaklanjuti petugas dengan melakukan penyelidikan dan langsung menangkap kedua kurir tersebut. Adapun barang bukti yang diamankan berupa 1 bungkus rokok berisikan 3 bungkus plastik klip transparan yang di dalamnya berisi sabu-sabu seberat 29,62 gram. Kasat Narkoba Polres Padang Sidimpuan AKP Jasa Masida Butar mengatakan saat diinterogasi petugas, pelaku mengakui mereka disuruh seseorang berinisial F untuk mengantarkan sabu-sabu ke Padang Sidimpuan. Interogasi dan penggeledahan ditemukan barang bukti narkotika jenis sabu seberat 29,62 gram. Kemudian kedua terduga pelaku kita amankan dan kita bawa ke Sat Narkoba dan sampai saat ini masih kita lakukan pendalaman. Pemirsa, DPRD Karo mendukung dan menyuarakan penuntasan kasus aktor intelektual atas pembakaran rumah yang menewaskan wartawan Riko Sempurna Pasaribu dan 3 anggota keluarganya. Dukungan ini disampaikan Ketua DPRD Karo Iriani Berutarigan pada pertemuan rapat dengar pendapat umum dengan keluarga korban Aliansi Jurnalis Karo Bersatu, LSM, dan Polres Tanah Karo. Iriani menyampaikan permohonan maaf karena belum memberi pernyataan sikap pasca terjadinya peristiwa tragis pembakaran warung sekaligus tempat tinggal korban yang menewaskan istri, anak, dan cucu balita berusia 3 tahun. Masyarakat Karo meminta polisi bekerja secara profesional menangani kasus ini. Terkait hal itu, Wakapolres Karo Kompol Zulham telah menyampaikan bahwa pihaknya sudah melaksanakan tugas sejak terjadinya peristiwa pembakaran. 3 orang pelaku telah ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka. DPRD Karo dengan tegas mendukung pengungkapan dalang utama pembakaran rumah yang menewaskan almarhum Riko Sempurna Pasaribu beserta keluarganya. Ketua DPRD Karo Iriani Berutarigan menyatakan telah membahas persoalan ini bersama Ketua DPRD Sumut Sutarto di Medan, sekaligus mengajak seluruh jajaran DPRD Sumut untuk mengambil sikap atas kasus ini. Aliansi Jurnalis Karo Bersatu dan LSM juga meminta agar penanganan kasus ini dan mendesak polisi menangkap serta memproses aktor intelektual kasus ini sesuai hukum yang berlaku. Ya, pemirsa, DPRD Kabupaten Karo meminta pemerintah Kabupaten Karo mengambil langkah hukum terkait penebangan pohon yang terjadi di kawasan hutan Siosar yang berada di Desa Sukamaju, Kecamatan Tigapana, Kabupaten Karo. Masyarakat sekitar kawasan Siosar keberatan terkait penebangan pohon di hutan Siosar oleh pengusaha CV Ulina dan penerbitan surat keterangan SKT oleh Kepala Desa Sukamaju atas lahan tersebut. DPRD Kabupaten Karo melakukan rapat dengar pendapat RDP yang dihadiri Ketua dan anggota DPRD Karo Polres Tanah Karo, OPD Pemerintah Kabupaten Karo, Simantek Kuta atau pendiri Desa Sukamaju, BPBD, Kepala Desa, serta masyarakat Siosar. Perwakilan masyarakat LBH, DPD IPK Karo, DPD Wahana Lestari Alam Nusantara, Walantara, dan DPC Korwawi
Kabupaten Karo menyampaikan bahwa aktivitas penebangan pohon diduga menyalahi aturan. Truk pengangkutan kayu gelondongan dihentikan oleh masyarakat karena meresahkan dan merusak fasilitas jalan dan air. BPBD keberatan kepada Kepala Desa Sukamaju atas penerbitan surat terkait lahan tersebut. Pemerintah Kabupaten Karo menyatakan bahwa lokasi penebangan pohon merupakan kawasan agropolitan dengan status areal pengguna lain APL sesuai dokumen yang sah milik pemerintah Kabupaten Karo. Ketua DPRD Iriani Tarigan menegaskan agar pemerintah Kabupaten Karo membuat langkah hukum karena terjadi penebangan pohon dan meminta Polres Tanah Karo untuk menyidik masalah dari SKT Kepala Desa Sukamaju dan kepada instansi penerbit izin untuk menghentikan kegiatan penebangan sampai permasalahan ini tuntas. Mengharapkan agar Polres masalah ini dari SKT Kepala Desa Sukamaju dan DPRD menyarankan agar pemerintah daerah meminta kepada instansi terkait menerbit izin untuk menghentikan kegiatan penebangan di Siosan sampai permasalahan tuntas. Pemirsa, kontainer bermuatan kayu terguling dan nyaris menimpa warga di Kelurahan Pekanlabuhan, Kota Medan. Kejadian ini diduga akibat sopir kontainer ugal-ugalan sehingga kunci pengait kontainer lepas dari truk. Satu unit kontainer berisi kayu dengan nomor polisi L9053 UI lepas dari truk yang dikendarai Buyung 50 tahun di Jalan Komodo Laut Yosudarso kilometer 19 Kelurahan Pekanlabuhan, Kota Medan. Lepasnya kontainer dari truk tersebut menabrak sebuah rumah makan sehingga mengalami kerusakan, bahkan nyaris menimpa sejumlah warga yang tengah berada di warung makan tersebut. Diduga lepasnya kontainer bermuatan kayu yang datang dari arah Medan menuju Pelabuhan Belawan ini akibat sopir ugal-ugalan serta kontainer tidak terkunci di badan truk. Lepas dia punya kunci box sama kontinernya itu satu saya tengok itu patah, sehingga dia lepas dan menyeret dia dari depan kopi suwe itu, lepas dia langsung untungnya bukan ada korban. Yang sana itu Pak, steering paling depan bengkel ini Pak, depannya aja sama kolong ya. Tidak banyak kerja ya, besar kereta banyak. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun sejumlah remaja terlihat mengambil kesempatan mencuri bahan bakar yang ada di kontainer. Kasus kecelakaan yang melibatkan truk kontainer ini telah ditangani Satlantas Polres Pelabuhan Belawan. Pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Sempat terjadi perbedaan pendapat. Polsek Sunggal selesaikan rekonstruksi kasus pembunuhan Rita Jelita di Desa Mencirim, Sunggal, Senin pagi. Unit Reskrim Polsek Sunggal hadirkan pelaku pembunuhan terhadap Rita Jelita, yakni seorang pria bernama Lie Pien Chen, usia 42 tahun, di tempat kejadian perkara Desa Semencirim. Rekonstruksi digelar di rumah sewa yang ditempati oleh sepasang kekasih ini, mendapatkan pengawalan unit Sabara Polda Sumatera Utara. Adegan per adegan pun diperagakan pelaku Lie Pien Chen. Kanit Reskrim Polsek Sunggal AKP Suyatno Usman Nasution mengatakan pelaku Lie Pien Chen memperagakan 14 adegan penyebab hilangnya nyawa Rita Jelita yang merupakan kekasihnya. Saat memperagakan adegan tersebut, pelaku terlihat mengenakan baju tahanan dengan kondisi tangan diborgol. Dari 14 adegan yang diperagakan menunjukkan bahwa Rita Jelita meninggal dunia bukanlah akibat bunuh diri. Pada adegan ke-6, pelaku juga terlihat mencekik leher korban akibat kecewa saat korban terus memaksa pelaku untuk berwisata. Yang menghilangkan nyawa orang lain yang terduga pelaku atas nama Lie Pien Chen. Kita sudah selesai dan berjalan dengan lancar. Kemudian kita akan melakukan proses penyidikan. Pemirsa, petugas kantor imigrasi kelas 2 TPI Belawan mengamankan seorang warga negara asing asal Malaysia di Deli Serdang dalam penangkapan petugas menyita paspor yang masa izin tinggalnya berakhir November 2023.
Seorang pria inisial R merupakan warga negara asing asal Malaysia diamankan petugas imigrasi kelas 2 TPI Belawan di kawasan Desa Kelumpang, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang. Kedatangan petugas kantor imigrasi untuk mengamankan orang asing yang telah berakhir masa izin tinggalnya, namun masih berada di Indonesia lebih dari 60 hari dan akan dikenakan tindakan administratif keimigrasian berupa pendeportasian dan penangkalan. Selain mengamankan sejumlah barang bukti seperti paspor, kini WNA tersebut langsung diboyong ke kantor imigrasi kelas 2 TPI Belawan untuk dilakukan pemeriksaan, juga dicantumkan ke dalam daftar tanggal. Baru saja kami amankan, didapati memang benar izin tinggalnya sudah habis, overstay. Oleh karena itu saat ini yang bersangkutan akan kami amankan, akan dilakukan pendetensian di kantor imigrasi Belawan. Nantinya petugas imigrasi akan melakukan pendeportasian terhadap pria asing ke negara asal Malaysia yang telah menikah dengan wanita Indonesia. Pemirsa, beragam informasi menarik aktual lainnya akan hadir usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, terima kasih Anda kembali menyaksikan Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, Satreskrim Polres Pelabuhan Belawan membekuk seorang pria pencuri besi jalan dan pagar rumah warga di kawasan Kota Medan. Pelaku yang merupakan residivis tersangka ditembak polisi karena melawan saat ditangkap. ATN 35 tahun warga Medan mendapatkan tindakan tegas dan terukur dari Satreskrim Polres Pelabuhan usai mencuri pagar rumah warga di kawasan Belawan terungkap. Pelaku yang juga residivis 4 kali ini juga melakukan pencurian seperti jembatan, tiang listrik, hingga pagar rumah warga. Dalam aksinya, pelaku selalu membawa senjata tajam untuk mengancam warga yang mencoba menghalanginya dalam beraksi. Warga yang mencoba menghalanginya dalam beraksi, sedangkan Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Janton Silaban mengatakan pelaku saat ini ditangkap oleh personel Satreskrim Polres Pelabuhan Belawan yang melakukan perlawanan hingga harus dilakukan tindakan tegas dan terukur di kaki pelaku. Sampai kena masa juga. AN ini dia mencuri besi rumah atau besi-besi pagar yang kosong, terutama di jam-jam kosong dia bongkar besi kemudian dijual ke tukang botol. Di data yang kita miliki untuk tersangka AN ini sudah 4 kali melakukan tindak pidana yang sama dan sudah residivis 4 kali. Ya, pada waktu kita melakukan penangkapan, melakukan perlawanan, terpaksa kita kasih tindakan tegas terukur. Polres Sedang Bedagai terus melakukan kegiatan mengantisipasi gangguan Kamtibmas dengan patroli kegiatan rutin cipta kondisi di wilayah hukum Polres Sergai. Hal tersebut disampaikan Kasih Humas Polres Sergai Ibtu Edward Sidauruk di sela kegiatannya. Pada kesempatan tersebut, kegiatan rutin yang ditingkatkan KRYD dalam cipta kondisi terus dilakukan di jajaran Polres Sergai. Satuan lalu lintas serta gabungan satuan fungsi lainnya melakukan patroli di titik rawan terjadinya tindak pidana seperti geng motor dan kenakalan remaja. Titik awal patroli dilakukan di Kecamatan Firdaus, di mana sejumlah kendaraan bermotor dilakukan pemeriksaan badan serta kelengkapan surat-surat. Jika terdapat kecurigaan, petugas langsung melakukan tindakan represif. Hal tersebut dilakukan untuk menekan tindakan kejahatan yang mungkin menjadi pemicu dilakukannya tindak pidana. Di persimpangan Tol Serampah Kecamatan Seibamban juga dilakukan pemeriksaan sejumlah tempat dan lokasi. Edward menambahkan kegiatan tersebut selalu rutin dilakukan satuan fungsi jajaran Polres Sergai demi memberikan rasa aman di wilayah hukum Polres. Dengan meningkatkan patroli-patroli khususnya di weekend, sehingga rencana-rencana balap liar ataupun kegiatan-kegiatan geng motor para remaja dapat diantisipasi, sehingga dengan adanya patroli ini untuk memastikan rasa kondusif di tengah-tengah masyarakat.
Pemirsa, kepolisian Polrestabes Medan telah menerima 3 laporan pasca salah satu warga menolak adanya penertiban yang dilakukan oleh pemadam kebakaran Deli Serdang dan Satpol PP di kawasan lahan garapan Jalan Haji Anip, Desa Sampali beberapa waktu lalu. Peristiwa terbakarnya armada pemadam kebakaran Kabupaten Deli Serdang dalam penertiban lahan garapan di Jalan Haji Anip, Desa Sampali Percut Setuan beberapa waktu lalu hingga kini masih dalam proses penyelidikan pihak kepolisian. Dalam rekaman video amatir, terlihat terbakarnya armada pemadam kebakaran Deli Serdang akibat dari lemparan bom molotov yang dilakukan warga yang menolak adanya penertiban bangunan liar di lahan garapan tersebut. Tak hanya itu saja, warga yang menolak adanya penertiban juga menghujani petugas dengan lemparan batu hingga jatuh korban dari Satpol PP Deli Serdang. Kapolrestabes Medan Kombes Pol Teddy John Sahalamarbun mengatakan hingga kini pihaknya masih menyelidiki 3 kasus laporan polisi tersebut dan belum ada menetapkan tersangka. Hanya saja pihaknya baru memanggil dan memeriksa beberapa warga yang diduga terlibat dalam peristiwa tersebut. Kabupaten Deli Serdang yang terjadi kemarin ya di daerah Haji Anip ya di Cemara, bahwa berdasarkan laporan yang masuk ada 3 laporan. Yang pertama laporan dari saudara Tuek ya karena mobilnya dirusak. Yang satu lagi laporan dari petugas damkar karena mobil damkarnya yang kemarin dibakar. Dan satu lagi laporan dari anggota Satpol PP dari Kabupaten Deli Serdang karena dilempar. Pemirsa, masyarakat Dusun Tanjung Marulak berunjuk rasa menuntut Mapolres menghentikan pemeriksaan terhadap warga atas laporan yang dilakukan PT STA. Orator aksi menyampaikan orasi di depan gerbang kantor pemerintahan daerah Labuhan Batu Selatan yang dijaga ketat personil kepolisian pada Selasa pagi. Kekecewaan masyarakat Dusun Tanjung Marulak, Desa Aik Godang, Kecamatan Sungai Kanan, Labuhan Batu Selatan atas laporan pihak PT Sumber Tani Agung ke Mapolres. Perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit ini sudah lama berseteru dengan masyarakat sehingga sempat terjadi aksi dorong antara demonstran dengan personil kepolisian. Pihak kepolisian langsung melakukan negosiasi dengan masa aksi yang dilakukan masyarakat Dusun Tanjung Marulak, Dian Hamonangan Siregar, dan Erlim Pane. Tujuan aksi yang dilakukan untuk menghentikan pemanggilan kepada masyarakat atas sengketa lahan dengan PT Sumber Tani Agung. Akibat laporan yang dilakukan PT STA ke Mapolres dengan tuduhan masyarakat melakukan perusakan dan menguasai lahan yang diklaim PT miliknya, sehingga masyarakat melakukan aksi untuk menanyakan kepada Mapolres bahwa tuduhan itu tidak benar. Salah satu termasuk untuk menghentikan pemanggilan kepada masyarakat Dusun Tanjung Marulak atas sengketa lahan dengan PT Sumber Tani Agung. Masyarakat Dusun Tanjung Marulak, Desa Kota Godang, Kecamatan Sungai Kanan, Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Salah satu termasuk seperti saya dan kawan-kawan, saya dikenakan 335 pasal untuk mengajak, mengancam, kemudian mengadakan perusakan di tanaman mereka. Pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Pembangunan infrastruktur jalan di pedesaan yang berkesinambungan memudahkan akses masyarakat dapat mendorong percepatan perkembangan desa untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Demikian halnya dengan adanya pembangunan infrastruktur di desa yang berkelanjutan dari pemerintah, sangatlah diharapkan oleh pemerintah Desa Huta Tinggi Kecamatan Parmonangan agar dapat dilakukan secara berkesinambungan. Selain dapat mempermudah akses masyarakat desa, juga berdampak terhadap peningkatan ekonomi masyarakat untuk dapat memasarkan hasil pertanian. Seperti halnya di Desa Huta Tinggi yang berbatasan langsung dengan Desa Lobu Sunut di Kecamatan Parmonangan yang mayoritas
warganya adalah petani. Diharapkan dengan dibangunnya jalan desa yang selama ini kurang memadai dapat meningkatkan pendapatan warga desa dan berdampak terhadap berbagai sektor lainnya. Menurut pihak desa, pembangunan jalan desa sepanjang 2 km lebih dan telah hot mix bukan hanya untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, namun juga meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, lingkungan, dan SDM dalam pelaksanaan SDGs nasional yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dengan akses yang lebih mudah ke pasar serta layanan penting lainnya, diharapkan dapat membantu petani dan warga desa untuk mengangkut hasil-hasil pertanian untuk dipasarkan. Selain itu, menurut Kepala Desa Huta Tinggi Tegas Manalu, melalui pembangunan infrastruktur yang berkesinambungan tersebut menjadi langkah strategis yang perlu ditingkatkan untuk mewujudkan desa yang mandiri. Ya, terima kasih. Harapan kita kepada pemerintah, pertama sekali terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Tabanan Utara, baik yang pada saat itu permohonan kami diterima untuk memperlebar atau membagusin jalan yang sudah sangat parah. Jalan ini sangat bermanfaat bagi kami untuk meningkatkan perekonomian karena hasil-hasil bumi yang dikerjakan oleh masyarakat sehingga bisa cepat kami antar kepada pasar atau ke pajak terdekat di Seborong-Borong atau Tarutung. Proses pembangunan jembatan Sungai Asahan di Porsea, Kabupaten Toba telah dimulai dengan pembersihan lahan di sekitar proyek pengerjaan jembatan tersebut. Pembangunan jembatan ini menelan biaya 40 miliar rupiah lebih, berukuran lebar 9 meter dengan panjang 50 hingga 60 meter, membutuhkan lahan awal dan akhir pangkal ujung jembatan lebih kurang 750 meter. Jembatan ini juga akan dilengkapi dengan gapura yang diperindah dengan ornamen dan seni budaya Bona Pasogit Toba secara khusus kota Porsea. Konsultan proyek Ricardo Saragi mengatakan, pekerjaan proyek pembangunan jembatan tersebut telah dimulai dengan melakukan pembersihan atau persiapan lahan selama 4 hari ke depan. Pembersihan lahan tersebut bertujuan untuk dapat menempatkan peralatan proyek pembangunan jembatan kedua Sungai Asahan. Setelah melakukan pembersihan lahan, pengerjaan proyek akan dilanjutkan pengeboran di area Sungai Asahan sebagai persiapan pembangunan pondasi jembatan tersebut. Jembatan naik ke Asahan ini sekarang masih pembersihan dan planning untuk lokasi penempatan alat-alat kita nanti. Setelah pembersihan kami akan mengadakan pekerjaan doorlock yaitu di tempat TPD 1 di Abumen. Sepertinya untuk membuat penjagaan atau buat retaining wall itu di Abumen jembatan. Pemirsa, informasi dari Tanjung Balai akan hadir usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami. Wali Kota Tanjung Balai Waris Tholib ditunjuk oleh Partai Perindo Sumut untuk maju kembali dalam pemilihan kepala daerah pada November mendatang. Wali Kota Tanjung Balai Waris Tholib menghadiri undangan DPW Partai Perindo Sumatera Utara kemarin untuk penyerahan surat tugas kembali maju sebagai calon Wali Kota Tanjung Balai dalam Pilkada mendatang. Melalui DPP Partai Perindo, surat tugas diberikan langsung oleh Sekretaris DPW Perindo Sumut, Dona Siagian, disaksikan langsung oleh Ketua Harian Perindo Sumut, Bendahara Perindo Sumut, dan pengurus lainnya. Dalam kesempatan itu, Waris berterima kasih kepada Partai Perindo yang sudah mempercayakan dirinya dengan surat tugas. Wali Kota Tanjung Balai sudah menyiapkan calon wakil dan segera akan dideklarasikan. Sudah 2 partai yang memberikan surat tugas dan dalam waktu dekat akan menerima formulir B1 KWK dari salah satu parpol pengusung. DPW Partai Perindo Sumut sudah mengeluarkan 16 surat tugas kepada bakal calon kepala daerah yang ada di Sumatera Utara. Partai Perindo memberikan kepercayaan kepada saya berbentuk surat tugas, dan harapan kita surat tugas ini akan melahirkan rekomendasi B1 KWK
dari DPP Perindo, berkat dari dukungan DPC Perindo Kota Tanjung Balai, DPW Perindo Sumatera Utara, ini semua menjadi doa dan dukungan bagi kami untuk menjadi kontestan di Pilkada Kota Tanjung Balai yang akan datang. Pemirsa, menjelang pemilihan umum kepala daerah Pilkada serentak tahun 2024, baliho dan poster bakal calon Bupati Batubara semakin menjamur hingga ke pelosok desa. Bakal calon Bupati Batubara terus melakukan sosialisasi melalui media baliho maupun poster yang berukuran besar dan kecil, seperti tampak di sepanjang jalan lintas Sumatera, mulai perbatasan Batubara, Serdang Bedagai hingga perbatasan Batubara Asahan. Hampir seluruh papan reklame terpasang gambar bakal calon bupati yang akan maju di Pilkada Batubara. Ada beberapa nama yang mendominasi pemasangan baliho maupun poster, diantaranya mantan Bupati Batubara periode 2018-2023, Zahir, mantan Kepala Dinas Pendidikan Batubara yang juga anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara, Darwis dan Ashlam Rayuda. Terkait adanya poster bakal calon bupati yang dipasang di fasilitas umum tersebut, anggota Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Batubara, Amin Rais, menyebutkan tidak ada unsur pelanggaran. Menurutnya, yang diatur adalah alat peraga kampanye pasangan calon bupati dan wakil bupati yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum. Pendaftaran pasangan calon bupati dan wakil bupati pada Pilkada 2024 akan dibuka pada 27 hingga 29 Agustus 2024 mendatang. Alat peraga kampanye. Oleh sebab itu, sejauh ini calon perseorangan di Kabupaten Batubara dan dinyatakan oleh KPU tidak ada percalonan perseorangan. Oleh sebab itu dalam rangka pengawasan dugaan pelanggaran itu belum ditemukan adanya dugaan pelanggaran untuk pemasangan alat peraga kampanye atau alat peraga sosialisasi. Proses kegiatan e-coklit yang dilakukan Pantarlih KPU Serdang Bedagai hingga pada tanggal 16 Juli 2024, capaian presentasi sudah di angka 98%. KPU Sergai optimis akan tercapai 100% sesuai dengan akhir batas waktu coklit Pilkada 2024. Dari pantauan TVRI di lokasi KPU Sergai, pemutakhiran data dan kegiatan elektronik coklit yang dihimpun yang sudah masuk ke tabulasi KPU Sergai dalam kegiatan Pantarlih di 17 kecamatan, 243 desa hingga per tanggal 16 Juli 2024 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat telah mencapai 98%. Adapun kendala yang dirasakan Pantarlih dalam kegiatannya adalah terdapat warga yang sudah pindah domisili namun tidak melapor ke desa atau kelurahan sehingga petugas kesulitan untuk mencari alamat barunya. Di samping itu, ketidakengganan warga untuk didata karena adanya ketakutan dugaan warga mempunyai pinjaman online. Namun hal itu tidak menjadi penghalang bagi Pantarlih untuk mensukseskan kegiatan pencocokan dan penelitian coklit data daftar pemilih warga untuk pemilihan kepala daerah di Sergai. 243 desa serta 1.284 TPS itu progres coklit itu sudah di angka 98,2% sampai hari ini. Optimis karena batas deadline-nya ini kan tanggal 24 Juli, masih kita punya waktu 8 hari lagi seminggu. Jadi kami optimis ini akan kita capai seluruhnya. Sementara itu, pemirsa, Wali Kota Medan Bobi Afif Nasution membuka kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS tahun ajaran 2024-2025 di SMP Negeri 1 Medan kemarin. Masa pengenalan lingkungan sekolah merupakan kegiatan pertama bagi peserta didik baru untuk memahami pengenalan program, sarana, dan prasarana sekolah, cara belajar, serta pembinaan awal kultur sekolah. Masa pengenalan lingkungan sekolah penting dilakukan bagi setiap sekolah untuk mewujudkan lingkungan belajar yang inklusif, kebinekaan, dan aman bagi semua, sehingga para peserta didik baru dapat belajar lebih efektif di sekolah. Pengenalan lingkungan sekolah bagi peserta didik baru ini juga diikuti ratusan
ratusan tenaga pendidik dari berbagai sekolah di Kota Medan. Wali Kota Medan Bobi Afif Nasution membuka kegiatan MPLS sekaligus membagikan bantuan sebanyak 40.000 seragam dan perlengkapan sekolah seperti halnya alat tulis, tas, dan sepatu untuk peserta didik kurang mampu baik tingkat SD, SMP negeri, dan swasta yang diwakilkan masing-masing 150 peserta didik. Bobi juga berpesan agar berbagai kegiatan ekstrakurikuler seperti seni budaya dan olahraga di sekolah semakin ditingkatkan lagi ke depannya. Tujuannya itu agar siswa peserta didik baru itu beradaptasi dengan sekolah barunya. Tapi karena tadi waktu yang mungkin sudah terlalu panas gitu, jadi acara itu lanjut dengan penyerahan bantuan kepada siswa yang dalam tanda kutipnya tidak mampu. Kemudian kita juga dapat bantuan lapangan basket. Sekalian tadi Bapak Wali Kota meresmikan lapangan basket kita. Dari sekolah ini seluruh sekolah sekota Medan, SD dan SMP. Cuma yang hadir hanya perwakilan 150 SD, 150 SMP. Pada peserta didik yang diberikan bantuan nggak usah berkecil hati, karena bantuan itu kan memang kita butuhkan. Kalaupun ini tidak diberikan, kita membeli. Nah, sekarang dapatnya gratis, sekolahnya gratis, hanya tinggal rajin belajar. Sementara itu, Kepala UPT SMP Negeri 1 Medan Hajah Lisnawati Susman SHMM mengatakan beberapa guru di SMP Negeri 1 Medan telah lulus sebagai guru penggerak. Nantinya akan dilakukan kegiatan workshop untuk membekali para guru. Ia berpesan agar para peserta didik semakin rajin belajar dan berprestasi terlepas dari status ekonominya karena telah diringankan dengan sekolah gratis dan bantuan perlengkapan sekolah. Perlengkapan sekolah ada baju, seragam, habis itu sepatu, ada tas, bantuan kan untuk tidak bisa memenuhi semuanya, memenuhi semua kebutuhan, tapi mudah-mudahan mengurangi sedikit yang diperlukan. Harapannya tadi saya sampaikan, anak-anak kita ini bukan hanya intelektualnya, bukan hanya di dalam kelas, tapi bisa di luar kelas. Dan juga kegiatan-kegiatan yang ada olahraga, seni dan budaya itu bisa lebih banyak. Saya tadi pesan untuk Dinas Pendidikan coba kolaborasi dengan Dispora agar kegiatan-kegiatan kita baik di tingkat seni budaya dan olahraga di tingkat sekolah ini diperbanyak lagi. Pemirsa, sebanyak 360 orang siswa baru SMA Negeri 1 Aiknatas, Labuhan Batu Utara selama 3 hari mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Selama MPLS, para siswa diajarkan budaya senyum, sapa dan salam atau S3, serta pencegahan stunting. Sebelum masuk ke sekolah, para siswa baru ini terlebih dahulu wajib melakukan senyum, sapa, dan salam kepada guru yang menyambut di depan gerbang sekolah. Selama MPLS, seluruh siswa baru juga diwajibkan membawa makanan dari rumah masing-masing. Pada kesempatan tersebut, Pemkab Labura mengenalkan menu sehat untuk mengetahui secara dini pencegahan stunting agar dapat ditularkan kepada masing-masing keluarga siswa. Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Aiknatas Bayu Wahyudi menjelaskan, seluruh siswa mulai dari kelas 9 hingga 12 saat masuk dan di dalam lingkungan sekolah wajib membudayakan S3 ini. Melalui MPLS ini, para siswa dan siswi diharapkan dapat saling mengenal antara satu dengan yang lainnya, serta para guru di sekolah tersebut, dan melatih kedisiplinan agar para siswa dan siswi mendapat manfaat saat belajar di SMA Negeri 1 Aiknatas. Mengingat pada hari ini merupakan jadwal masa pengenalan lingkungan sekolah, maka program kegiatan yang kami lakukan adalah yang pertama, menyambut kedatangan siswa pada pukul 6.50 sampai dengan 7.15 waktu Indonesia Barat dengan program 3S, senyum, sapa, dan salam. Yang ketiga, pembukaan secara resmi masa pengenalan lingkungan sekolah dengan penyematan tanda peserta. Pasca MPLS, diharapkan para siswa baru dapat beradaptasi dan berinteraksi. Ya, pemirsa, kami ajak Anda ke informasi lainnya. Setelah menjalankan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci Mekah, sebanyak 249 jamaah haji asal Kabupaten Batubara kembali ke kampung halaman. Sebagai wujud syukur, para jamaah haji mengikuti tradisi tepung tawar.
Acara tepung tawar kepulangan jamaah haji digelar di Aula Kantor Bupati Batubara siang tadi, dihadiri penjabat Bupati Batubara Heri Wahyudi serta seluruh jamaah haji asal Batubara yang tergabung dalam kloter 11 Barkasi Kuala Namu. Tepung tawar diawali pembacaan ayat suci Al-Quran, dilanjutkan pemberian santunan kepada para anak yatim. Prosesi tepung tawar dilakukan dengan menaburkan bunga rampai, beras putih, beras kuning, dan mempercikkan air bunga mawar kepada para jamaah haji. Pejabat Bupati Batubara bersyukur seluruh jamaah haji kembali ke kampung halaman dengan selamat, semoga menjadi haji yang mabrur. Harapan seluruh jamaah haji dari Kabupaten Batubara mendapat gelar haji yang mabrur dan mabrurah. Alhamdulillah saat ini seluruh jamaah haji yang berangkat 249 dan kembali 249. Ini suatu anugerah dari Allah SWT karena kembalinya lengkap dari Mekah Al-Mukarramah. Ketua Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Batubara Bahtiar Mogaza berharap kedepannya akan ada peningkatan bimbingan manasik haji agar pelaksanaan ibadah haji dapat berjalan lebih baik pula. Pemirsa, distribusi air minum dari PDAM Tirta Umbu, Kabupaten Nias, saat ini terganggu akibat minimnya debit air yang menyebabkan sejumlah pelanggan mulai mengeluh dan harus mengeluarkan biaya tambahan pembelian air untuk kebutuhan setiap hari. Warga yang merupakan pelanggan perusahaan daerah air minum Tirta Umbu milik pemerintah Kabupaten Nias yang tersebar di kawasan kota Gunung Sitoli ini telah lama mengeluh akibat sering putusnya aliran air bersih ke rumah mereka. Selain itu, beberapa usaha industri ekonomi pariwisata hingga rumah ibadah dan kantor layanan publik turut mengalami krisis air bersih yang dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Salah seorang pelanggan dan pengguna layanan air bersih di kota itu, Rudiansyah, mengatakan putusnya aliran air bersih ke beberapa pelanggan telah terjadi berbulan-bulan dalam tahun ini. Mereka belum mengetahui apa penyebab, namun mereka harus melakukan pembelian air bersih secara alternatif, walaupun harus dirugikan karena biaya tambahan selain rutin membayar tagihan jasa penyedia air bersih PDAM yang macet tersebut. Diharapkan pemerintah Kabupaten Nias melalui perusahaannya segera mengatasi kesulitan warga. Kondisi industri kami yang sedang kesulitan air dan kami sangat mengeluh dengan keadaan seperti ini. Untuk menanggulangi sementara, kami setiap hari harus membeli air dan nggak memungkinkan juga untuk kami sebenarnya membeli air. Ya, harapan kami sih semua ya supaya air ini tetap berjalan lancar. Dan mohonlah untuk dari pemerintah untuk penanggulannya supaya untuk menjadi lebih baik lagi gimana. Sementara pihak perusahaan PDAM Tirta Umbu membenarkan keluhan ratusan pelanggan tersebut telah diterima. Dijelaskan fungsi instalasi jaringan air PDAM di wilayah saat ini belum sepenuhnya mendistribusikan air bersih ke pelanggan. Terkendala faktor kondisi kemarau yang membuat minimnya debit air dari 3 sumber, khususnya daerah aliran Sungai Kalimbuno, Sungai Moaawo, dan Sungai Nou, kawasan Tumori, Gunung Sitoli Barat. Kendala yang kita alami di 3 sumber ini mengalami kekurangan debit karena sudah kita tahu kan situasi alam karena musim kemarau, jadi otomatis debit airnya berkurang. Nah, beberapa bulan ini juga kita banyak menerima keluhan dari masyarakat tentang kekurangan air ini, dan salah satu yang sudah kita lakukan ini yang pertama kita melakukan distribusi air melalui mobil tangki secara gratis kepada masyarakat untuk penanganan sementara. Pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya menghadapi pagelaran Pekan Olahraga Nasional ke-21 tahun 2024 yang akan digelar di 2 lokasi yakni Aceh dan Sumatera Utara. Cabang olahraga Wusu Sanda tampak mempersiapkan secara serius guna dapat meraih target 5 medali emas dalam ajang PON kali ini.
Tak hanya serius dalam menjalani sesi latihan fisik dan teknik di Gedung Olahraga Veteran Kota Medan, Jalan Pusat Pasar, cabang olahraga Wusu Sanda juga mempersiapkan para atlet terbaiknya dalam menghadapi ajang Pekan Olahraga Nasional 2024 Aceh Sumut. Dalam pagelaran PON kali ini, Wusu Sumut mempersiapkan atlet yang telah menjuarai ajang Asian Games beberapa waktu lalu, yakni Samuel Marbun, berhasil meraih prestasi medali perak dalam kejuaraan Asian Games yang membawa nama Sumatera Utara. Atlet Wusu Sanda Sumut, Samuel Marbun, mengatakan tidak ada persiapan khusus dalam menghadapi PON 2024. Dirinya hanya berupaya meningkatkan intensitas latihan teknik dan optimis terhadap cabang olahraga Wusu Sumut yang menjadi salah satu cabang olahraga super prioritas bagi kontingen Sumut dalam setiap ajang kejuaraan olahraga. Masing-masing punya kelebihan masing-masing, jadi masing-masing kita diberi diasah kelebihan masing-masing, dikasih teknik-teknik khusus dari pelatih. Motivasinya sih kemarin kan PON Papua masih perak kan, jadi tahun ini harus lebih keras lagi biar dapat yang internasional udah dapat, masa yang mencoba si perak itu masing-masing. Pemirsa, berikut informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan berlaku pada esok hari Kamis 18 Juli 2024. Halo Sobat BMKG, saya Nancy Nini Tambunan, perakirawan BMKG Wilayah 1 Medan yang akan memberikan informasi perakiraan cuaca dan hotspot di wilayah Sumatera Utara untuk hari Kamis tanggal 18 Juli 2024. Pada pagi hari diperkirakan berawan, siang hingga sore hari diperkirakan berawan dan berpotensi hujan ringan hingga sedang di sebagian wilayah Sumatera Utara. Potensi hujan sedang terjadi di Kepulauan Nias, Humbang Hasundutan, Sibolga, Karo, Dairi, dan sekitarnya. Untuk malam hari, berpotensi hujan ringan hingga lebat di wilayah Sumatera Utara. Hujan lebat berpotensi terjadi di Medan, Langkat, Deli Serdang, Karo, Dairi, Samosir, Humbang Hasundutan, Sibolga, Tapanuli Tengah, dan sekitarnya. Untuk dini hari diperkirakan berawan, suhu udara berkisar 16 sampai 34 derajat Celcius, kelembapan udara 60 sampai 98%, angin bergerak dari arah timur hingga barat dengan kecepatan 10 sampai 30 km per jam. Untuk titik panas atau hotspot, di wilayah Sumatera Utara pada pantauan tanggal 16 Juli 2024 terdapat 1 titik panas di wilayah Deli Serdang. Kami menghimbau kepada masyarakat untuk waspada terjadinya hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang di wilayah lereng timur, pegunungan, dan pantai barat Sumatera Utara yang dapat menyebabkan banjir, longsor, serta bencana hidrometeorologis lainnya. Demikian informasi dari kami, semoga bermanfaat dan selamat pagi. Ya, pemirsa, informasi yang baru Anda saksikan tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program Sumatera Utara hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan dan juga perhatian Anda. Saya Muhammad Azrul Nasution. Dan saya Ayu Alvin Yongkori. Terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa.